Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah online. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai analisis perusahaan dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang. Ya. Jadi artinya di sini ada perubahan-perubahan di pasar. Ya. Perubahan itu bisa terjadi karena dari sisi permintaan atau dari sisi penawaran. Oke, kita sudah jelaskan, kita akan jelaskan ya lewat gambar kurva di sini. Jadi sebelah kiri itu panel kiri itu menjelaskan situasi pasar, ya, di mana di dalam pasar di situ ada banyak penjual, ada banyak pembeli pada satu jenis barang yang relatif homogen. Itu kira-kira kayak gitu ya, tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Sedangkan panel sebelah kanan itu menjelaskan mengenai struktur biaya. Struktur biaya produksi perusahaan dalam jangka panjang. Jadi di sini konteksnya adalah jangka panjang. Artinya apa? Artinya kita mengakomodir adanya perubahan perilaku, ya, perilaku di pasar. Oke. Situasi pasar pertama ya terjadi pada saat perpotongan antara permintaan dan penawaran pertama. Ya. Jadi di sini adalah menunjukkan kurva permintaan, itu menunjukkan perilaku dari konsumen, ya, pembeli. Di mana di sini ada banyak pembeli. Dan di sini adalah penjual. Perpotongan antara penjual dan pembeli akan menghasilkan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar inilah yang nanti akan menentukan besarnya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Nah, bagi produsen, bagi perusahaan, maka harga pasar inilah yang nanti akan dia terima. Dia tidak bisa menentukan harga sendiri. Karena dia hanya bagian kecil dari pasar. Itulah sifat dari perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang sifatnya sebagai pengikut harga atau price taker. Nah, jadi pada saat harga pertama, ini katakanlah harga pertama, ya. Harga pertama ini kita lihat di sini ya, tingkat harga ini cukup tinggi. Ya, bagi perusahaan, harga pertama ini adalah harga yang cukup tinggi, cukup menjanjikan. Artinya apa? Dengan harga sebesar P1, perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi keuntungan di atas norma. Nah, besarnya keuntungan yang cukup besar inilah yang kemudian akan mengundang perusahaan lain untuk ikut ya beraktivitas di pasar. Karena tahu usaha itu, bisnis itu memberikan keuntungan yang besar. Sehingga muncul perusahaan-perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Nah, masuknya perusahaan-perusahaan baru dalam pasar itu menyebabkan ya di sini ditandai dengan pergeseran kurva penawaran dari SX ke XX1. Jadi masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar atau perusahaan lama menambah jumlah produksi itu menyebabkan penawaran bergeser ke kanan. Artinya apa? Artinya jumlah barang menjadi semakin banyak di pasar. Karena jumlah barang semakin banyak di pasar sementara permintaan tetap, akibatnya apa? Harga keseimbangan pasar itu turun. Tadinya keseimbangannya di E1, sekarang turun di E2. Sehingga harganya menjadi turun dari P1 ke P2. Jadi turunnya harga dari P1 ke P2 itu karena apa? Karena jumlah barang semakin banyak di pasar. Mengapa jumlah barang semakin banyak di pasar? Karena ada perusahaan-perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Atau perusahaan lama menambah jumlah output. Karena dia termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Harga turun dari P1 ke P2 itu akan diikuti, akan diterima ya oleh perusahaan ya. Jadi dia sebagai price taker ya akhirnya mengikut aja. Tapi besarnya harga di P2 itu masih memberikan keuntungan yang cukup besar. Ya. Masih memberikan keuntungan yang cukup besar karena besarnya harga itu masih di atas biaya rata-rata. Biaya rata-rata jangka pendek maupun biaya rata-rata jangka panjang. Jadi besarnya harga itu masih di atas biaya rata-rata. Nah, besarnya keuntungan yang masih relatif cukup besar pada harga P2 masih kemudian mengundang perusahaan baru masuk ke dalam pasar itu.
Atau perusahaan lama masih semangat untuk menambah jumlah output. Ya, itu makin banyak. Sehingga ditandai dengan pergeseran dari kurva penawaran X1 ke kurva penawaran X2. Ya, jadi sehingga titik keseimbangannya turun dari E2 ke E3. Sehingga harganya itu turun dari P2 ke P3. Ya. Harga turun dari P2 ke P3 juga akan diterima oleh siapapun perusahaan di sini. Karena dia sebagai price taker. Nah, dampaknya apa? Karena harganya semakin turun, tentu saja tingkat keuntungan menjadi semakin rendah. Dibandingkan dengan harga P2, apalagi pada saat harga P1. Demikian seterusnya. Ya. Selama usaha itu memberikan keuntungan yang relatif besar, maka selama itu pula lah pasar itu akan menarik bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam bisnis itu. Gitu. Ya contohnya misalnya usaha, kalau di Jogja misalnya usaha kos-kosan misalnya ya. Kalau awalnya mungkin orang membuka kos-kosan hanya 1-2 pengusaha. Sementara permintaan cukup tinggi. Nah, karena permintaan lebih besar daripada penawaran, akibatnya harganya tinggi. Harga tinggi inilah yang memberikan keuntungan yang besar untuk bisnis kos-kosan. Tahu kalau bisnis kos-kosan itu memberikan keuntungan besar, maka berduyun-duyun orang ikut-ikutan untuk membuka kos-kosan. Akibatnya apa? Banyak kamar kos-kosan ya di sekitar kampus. Nah, mengikuti hukum pasar, kalau jumlah barang semakin banyak, jumlah kamar kos-kosan makin banyak, maka harga menjadi semakin turun. Kalau harganya turun, akibatnya apa? Tingkat keuntungan juga akan semakin turun. Dan seterusnya. Terus begitu, ya. Sampai kemudian harga penawaran sampai katakanlah misalnya di kurva penawaran 2, SX2. Keseimbangan bergeser dari E3 ke E4 misalnya. Nah, harganya sekarang turun menjadi P4. Nah, di harga P4 inilah ya, besarnya harga ya P itu sama dengan biaya rata-rata jangka pendek dan sama dengan biaya rata-rata jangka panjang. Artinya apa? Artinya pada saat harga P4 ini, di mana harga sama dengan biaya rata-rata jangka pendek dan jangka panjang, maka besarnya keuntungan pada bisnis ini keuntungannya adalah keuntungan normal. Keuntungan normal itu keuntungan yang biasa, sebagaimana bisnis-bisnis lainnya katakanlah kayak gitu. Karena kalau misalnya keuntungan bisnis itu sama dengan keuntungan rata-rata yang lainnya, yang normal, maka usaha itu menjadi kurang menarik lagi bagi masuknya perusahaan-perusahaan baru. Sehingga pada saat harga P4 inilah, maka kemudian tidak lagi ada ketertarikan bagi perusahaan baru untuk masuk ke bisnis itu. Karena apa? Karena usaha itu memberikan keuntungan yang biasa-biasa saja atau keuntungan normal tadi. Demikian ya materi kita pada kesempatan ini tentang analisis perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dalam analisis jangka panjang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.